Selamat siang. Kali ini kami akan menjelaskan berbagai macam substrat yang ada di seluruh Indonesia, yang ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah bioteknologi berbasis sumber daya lokal. Kita mulai dari Pulau Sumatera. Oke, di Pulau Sumatera kita akan mulai dari Aceh. Di Aceh bisa kita lihat di sana ada proses fermentasi menggunakan kedelai, menggunakan jamur Rhizopus oligosporus. Nama produknya adalah tempe gembus. Kemudian lanjut ke Sumatera Utara. Di sana ada proses pemuliaan tanaman dengan bantuan teknologi bioteknologi sederhana melalui seleksi vegetatif. Di sana ada salam kedekuan. Kemudian turun lebih ke barat, ada Sumatera Barat. Di Sumatera Barat ini banyak ditemukan peternakan kerbau yang menghasilkan susu kerbau yang merupakan bahan baku untuk fermentasi makanan yang disebut dengan dadi. Dan bergeser kita ke sedikit ke barat, ke timur, yaitu ada Provinsi Riau. Di Provinsi Riau itu ada satu bahan baku yaitu udang yang biasa oleh masyarakat Riau difermentasi dengan menggunakan garam. Kemudian nama makanan tersebut terkenal dengan nama cincau. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Zainullah. Selanjutnya di daerah Jambi yaitu ada akar kuning, di mana akar kuning di sini merupakan produk secara tradisional yang digunakan sebagai obat demam, malaria, gangguan pencernaan dan kondisi darah. Selanjutnya ada wilayah Bengkulu, di mana di situ ada bakteri singkong, di mana ini merupakan hasil dari proses fermentasi dari bahan-bahan yang mengandung karbohidrat seperti beras, ketan, dan ubi kayu. Selanjutnya ada di daerah Sumatera Selatan, di mana di sini ada bekasan ikan, di mana produk ini hasil dari pengawetan ikan yang diolah secara tradisional dengan proses fermentasi. Selanjutnya ada daerah Lampung, di mana di daerah Lampung ini ada kopi luwak. Itu merupakan produk dengan mengupas kulit merah dan menekan utuh buah kopinya melalui proses pencernaan fermentasi dalam perut luwak, dan kemudian buah kopi dikeluarkan lagi secara utuh. Selanjutnya ada di Bangka Belitung, di mana di situ ada rusik, yang mana produk ini merupakan produk fermentasi tradisional berbahan dasar ikan teri, gula aren, dan garam yang difermentasi secara aerobik selama 7-14 hari. Itu di daerah Sumatera. Selanjutnya pindah ke wilayah Jawa. Oke, selanjutnya ini dari Pulau Jawa. Yang pertama itu dari Banten, ada ikan pijungan. Di mana ikan pijungan ini menggunakan metode tradisional, yaitu dengan cara fermentasi dengan penambahan buah pijung dan garam kasar, sehingga umur ikan bisa tahan lebih lama tanpa harus memasukkan ke dalam freezer. Lalu ada tape ketan Betawi ini dari daerah Jakarta, di mana ini merupakan fermentasi ketan yang menggunakan ragi, menghasilkan tape yang rasanya manis dan juga memiliki rasa sedikit asam. Selanjutnya dari Jawa Barat, ini ada peyem Bandung. Peyem Bandung ini merupakan makanan fermentasi dari singkong dengan ragi yang menghasilkan peyem yang memiliki rasa yang manis dan juga tekstur yang lembut. Selanjutnya ada growol, ini dari daerah Yogyakarta. Growol ini terbuat dari singkong dengan fermentasi spontan oleh bakteri Acinetobacter atau BAL, dan bakteri yang terlibat dalam fermentasi ini adalah Lactobacillus plantarum dan Lactobacillus ramonsus. Bahan baku utamanya adalah singkong yang diolah melalui perendaman, pencetakan, dan pengukusan. Kemudian daerah selanjutnya ada Jawa Tengah, yaitu tempe. Tempe adalah produk fermentasi dari kacang kedelai yang diolah dengan campuran kapang. Kemudian tempe membutuhkan enoblok. Daerah selanjutnya ada Jawa Timur, yaitu brem. Brem adalah hasil fermentasi dari ketan oleh kafir yang dikeraskan. Daerah terakhir ada di Bali, yaitu berupa lawar fermentasi. Lawar biasanya dibuat segar, tapi ada variasi yang difermentasi singkat menggunakan bumbu dan
buah durian yang sudah masak kemudian difermentasi selama 3 sampai 5 hari dengan dari Lactobacillus spp. Kemudian selanjutnya ada wadi, di mana wadi ini berasal dari Kalimantan Tengah dan merupakan makanan yang berasal bahannya dari daging ayam, dari ikan dan daging difermentasi selama 3 sampai 7 hari dengan bakteri Kalimantan spp. Baik, selanjutnya Kalimantan ada Kalimantan Utara. Di Kalimantan Utara itu ada 5 fermentasi dan alkohol yang terbuat dari nira, beras, maupun minuman buah yang mengandung gula yang dinamakan tua. Selanjutnya ada Kalimantan Barat, yaitu ada Cincalok, yaitu fermentasi dari udang rebun. Terakhir ada Kalimantan Selatan, itu ada karet alam, yaitu digunakan untuk membuat lactase medis, parsitrol, yang seperti sarung tangan untuk kita gunakan sebagai praktikum maupun kebutuhan medis. Selanjutnya kita akan beralih ke Sulawesi. Selanjutnya di Pulau Sulawesi yang pertama adalah di Gorontalo, yang dimana itu menggunakan kopi Tinobu itu dari limbah jagung. Berasal dari Bolamo, Gorontalo. Kopi Tinabu adalah campuran kopi Robusta dan kopi Arabica. Kemudian selanjutnya adalah di Sulawesi Utara, yaitu jamu sekam. Kemudian di Sulawesi Tengah yaitu limbah kakao atau sagu kapurung. Itu terbuat dari tepung sagu. Kapurung dimasak dengan campuran ikan atau daging ayam dan aneka sayuran. Selanjutnya ke Sulawesi Tengah, itu ada limbah kakao sagu dengan nama produknya kopurung yang terbuat dari tepung sagu. Kopurung dimasak dengan campuran ikan atau daging ayam dan aneka sayuran. Selanjutnya ada Sulawesi Barat, yaitu nama produknya itu saroba, yaitu minuman yang dikenal karena khasiatnya minuman ini terbuat dari bahan utama seperti jahe, gula merah, dan lada hitam. Dan terakhir itu Sulawesi Selatan dengan nama produk itu dangke, yaitu olahan susu yang dibuat menyerupai keju. Proses melibatkan pengolahan susu dengan getah pepaya untuk menggumpalkannya. Selanjutnya ada dari Nusa Tenggara Barat, ada lawar ikan, yaitu makanan fermentasi tradisional khas NTT dengan bahan baku berupa ikan teri segar yang dicampur dengan jeruk nipis dan bumbu lainnya. Pada fermentasi ini menggunakan bakteri asam laktat topel yang dalam diisolasi dari lawar ikan. Selanjutnya ada dari Nusa Tenggara Timur, itu ada poteng jaje tujak, yaitu makanan tradisional yang terbuat dari tape difermentasi. Proses fermentasi ini memberikan rasa manis dan khas pada poteng jaje tujak. Ini bahan bakunya berupa beras ketan, baik ketan putih maupun hitam, dan kelapa dan juga ragi. Selanjutnya ada bagian dari Maluku. Selanjutnya untuk di Pulau Papua itu terbagi menjadi beberapa daerah. Itu yang pertama ada Papua Barat, di situ ada buah merah Pandonus monoideus. Itu sendiri adalah ekstrak sirinya untuk antioksidan, meningkatkan daya tahan tubuh, mencegah kanker dan menjaga kesehatan jantung. Terus selanjutnya itu di bagian Papua ada ampas sagu. Ampas sagu itu difermentasi untuk menjadi bahan pakan ternak. Terus di daerah Papua Selatan ada sagu, Papua Pegunungan ada budidaya ubi jalar, terus yang terakhir Papua Tengah sama seperti Papua Selatan yaitu sagu. Selanjutnya ada dari Maluku Utara. Maluku Utara itu terdapat biogas dari kelapa sawit. Ikan itu ada Binasua. Binasua merupakan olahan produk fermentasi ikan. Kemudian yang terakhir ada Maluku, itu ada terdiri dari minyak kelapa, minyak mamala, buah pala, minyak sirih, dan cacing laut atau lawar. Itu lawar merupakan cacing laut polychaeta
melawan. Minyak atsiri, minyak esensial dari buah pala. Kemudian minyak mamala merupakan minyak kelapa untuk obat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.